Om Swastiastu. Selamat pagi untuk teman-teman semua, Ibu dosen. Saya di sini perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang usaha yang saya teliti, yang kelompok kami teliti, yaitu tentang bauran pemasaran smartphone di Bali Barong Cellular Shop cabang Topati. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Madeo Kamajaya, NPM 389. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Sektor komunikasi dalam beberapa tahun terakhir terus berkembang dan memiliki kompetensi yang semakin tinggi, kemampuan menangani masalah pemasaran, mencari dan menemukan peluang-peluang pasar akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dalam persaingan. Perusahaan dituntut untuk lebih berperan aktif dalam mendistribusikan dan memperkenalkan produknya agar laku terjual atau setidaknya dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Sekian yang saya jelaskan, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Egdi Agus Manika Saputra, NPM 367, akan melanjutkan presentasi teman saya. Perumusan masalah. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi terhadap keputusan konsumen membeli produk Samsung pada Bali Barong Cellular Shop cabang Topati. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi terhadap keputusan konsumen membeli produk Samsung pada Bali Barong Cellular Shop cabang Topati. Perkenalkan, nama saya Niputu Anggi Kusumadewi, NPM 173211429. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dari kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ada dua, secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama ada secara teoritis, sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadikan referensi bagi penulis lain yang tertarik atau yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua itu ada secara praktis, dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada landasan teori, di mana landasan teori ada bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah strategi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarnya. Yang kedua, ada proses pembelian konsumen. Menurut Kotler dan Keller mengatakan pada proses keputusan pembelian konsumen melalui 5 tahapan. Yang pertama itu ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencairan informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Konsumen tidak selalu melalui 5 tahapan tersebut. Mereka mungkin melewatkan satu atau beberapa tahap. Perkenalkan, nama saya Niputu Fira Darmayanti, NPM 17321121371. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut. Bauran pemasaran meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli produk smartphone Samsung pada Bali Barong Cellular Shop cabang Topati. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa jenis metode penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi yang dimaksud adalah seluruh konsumen atau pembeli smartphone Samsung di Bali Barong Cellular Shop cabang Topati tahun 2020 sebanyak 463 orang.
Selanjutnya, objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian kami adalah bidang pemasaran, yaitu bauran pemasaran yang meliputi variabel produk, harga, promosi, dan distribusi, serta keputusan pembelian smartphone Samsung. Selanjutnya, identifikasi variabel. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah 4 variabel bauran pemasaran, yaitu produk sebagai X1, harga sebagai X2, promosi sebagai X3, dan distribusi sebagai X4. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian smartphone Samsung yang disimbolkan sebagai variabel Y. Selanjutnya, jenis data. Jenis data yang diperlukan ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung berupa angka-angka seperti data jumlah penjualan, data karyawan, dan skor jawaban responden dari hasil kuesioner. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka-angka, melainkan keterangan seperti sejarah singkat pendirian usaha, struktur organisasi, deskripsi jabatan, dan aktivitas pemasaran. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Kami menggunakan dua jenis metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke perusahaan terhadap objek yang diteliti. Yang kedua, wawancara. Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pemimpin dan karyawan perusahaan yang berkompeten yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Kami menggunakan beberapa jenis teknik analisis data. Yang pertama, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat bilangan atau berupa angka-angka. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji ini digunakan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Yang kelima, analisis regresi linear berganda. Digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara bauran pemasaran dengan keputusan pembelian konsumen. Yang keenam, uji statistik F atau F-test. Digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi sehingga diketahui apakah ada pengaruh secara simultan antara bauran pemasaran dengan keputusan pembelian konsumen. Yang selanjutnya, uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel terganggu atau residual memiliki distribusi normal. Perkenalkan, saya Gusti Putu Ayu Megasari, NPM 1732121382382. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian. Bali Barang Seluler Shop Cabang Topati didirikan pada tahun 2005 yang berlokasi di Jalan WR Supratman nomor 301, Kesiman Kertelangu, Kecamatan Denpasar Timur, Bali. Barang Seluler Shop berdiri karena melihat tingginya minat masyarakat Bali, khususnya kota Denpasar, akan telepon seluler pintar atau smartphone. Hingga saat ini, Bali Barang Seluler Shop menjadi salah satu one-stop cellular shop di kota Denpasar dengan struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, ada owner. Owner merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perusahaan, di mana owner adalah orang yang merencanakan kegiatan, mengendalikan,
mempertanggungjawabkan kelancaran usaha, mengkoordinir dan mengawasi, serta memberikan arahan. Selanjutnya ada admin penjualan dan admin pembelian. Admin penjualan bertugas untuk proses administrasi terkait pembuatan dokumen penjualan seperti purchase order, laporan penjualan harian, mingguan, atau bulanan. Selanjutnya ada admin pembelian yang bertugas untuk melakukan pencatatan dan pembukuan semua transaksi pembelian harian disertai dengan bukti pembelian bisa berupa nota pembelian atau yang lainnya. Selanjutnya ada admin gudang. Admin gudang bertugas untuk melakukan pencatatan di gudang perusahaan dengan sistem pencatatan terus-menerus dan secara periodik. Selanjutnya ada store manager. Store manager bertugas untuk menetapkan kerja yang tinggi, berkomunikasi dengan atasan dan staf, memonitor kinerja staf, memecahkan masalah-masalah kerja yang muncul, dan menegakkan disiplin. Selanjutnya ada CS atau Customer Service. Customer Service di sini bertugas untuk memberikan pelayanan dan membina hubungan baik dengan masyarakat, sehingga harus ditekuni dengan penuh kemampuan, kecekatan, dan kesabaran. Selanjutnya ada teknisi. Teknisi bertugas untuk memperbaiki unit seluler yang bermasalah, melayani pembelian telepon seluler secara langsung, dan memberikan penjelasan kepada pelanggan yang bertanya mengenai hardware dan fitur telepon seluler. Dan yang terakhir ada kasir. Kasir memiliki tugas menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi, dan membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data dan pembahasan. Di sini ada tabel data penjualan produk telepon seluler Bali Barong Cellular Shop cabang Topati tahun 2018. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa total pendapatan penjualan telepon seluler tahun 2018 sebesar 3.444.920.000, di mana pendapatan telepon seluler merek Oppo sebesar 1.072.180.000 atau sebesar 31,12% dari total pendapatan penjualan tahun 2018. Kemudian pendapatan penjualan telepon seluler merek Apple sebesar 1.006.870.000 atau sebesar 29,23% dari total pendapatan penjualan tahun 2018. Serta pendapatan penjualan telepon seluler merek Samsung sebesar 1.365.870.000 atau sebesar 39,65% dari total pendapatan penjualan tahun 2018. Dengan demikian, dapat diketahui produk Samsung adalah produk yang paling banyak dijual oleh Bali Barong Cellular Shop cabang Topati. Berikutnya ada tabel karakteristik responden berdasarkan penghasilan. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase tertinggi yaitu 45,12% dengan jumlah penghasilan 3 juta sampai 5 juta rupiah, dan yang terkecil yaitu 0,00% dengan jumlah kurang dari 500.000. Dengan ini diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki penghasilan 3 juta sampai 5 juta rupiah. Dari penelitian tersebut, maka kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, produk berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung pada Bali Barong Cellular Shop cabang Topati. Yang kedua, dilihat dari data responden berdasarkan penghasilan, maka dapat disimpulkan harga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk smartphone Samsung pada Bali Barong Cellular Shop cabang Topati.
Dan ketiga, promosi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk smartphone Samsung pada Bali Barong Cellular Shop cabang Tepati. Keempat, distribusi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk smartphone Samsung pada Bali Barong Cellular Shop cabang Tepati. Dan yang terakhir, produk, harga, promosi, dan distribusi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk smartphone Samsung pada Bali Barong Cellular Shop cabang Tepati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang tidak sengaja kami lakukan. Sekian, terima kasih.